Assalamualaikum teman-teman. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Matematika. Materi yang akan kami bawakan adalah tentang teori Van Hill. Selamat menyaksikan. Teori Van Hill adalah teori yang digunakan dalam bidang geometri untuk menjelaskan tahapan perkembangan berpikir siswa dalam belajar geometri. Teori Van Hill dikembangkan oleh Pierre Marie Van Hill dan Dina van Hilgeldorf, seorang pengajar matematika di Belanda. Menurut Van Hill, ada 3 unsur pembelajaran matematika, yaitu waktu, materi pengajaran, dan metode pengajaran. Dan jika ketiganya ditata secara terpadu, maka akan meningkatkan kemampuan berpikir anak kepada tingkatan yang lebih berpikir tinggi. Menurut Van Hill, tahap berpikir yang lebih tinggi hanya dapat dicapai melalui latihan-latihan yang tepat, bukan melalui ceramah semata. Siswa tidak akan berhasil jika hanya belajar dengan menggapai, melainkan siswa harus menentukan sendiri hubungan-hubungan saling ketertarikan antara konsep-konsep geometri. Jadi, ada beberapa tahap berpikir menurut Van Hill. Yang pertama yaitu tahap 0 visualisasi. Pada tahap ini, siswa dapat membedakan suatu bangun dengan bangun lainnya tanpa harus menyebutkan sifat masing-masing bangun tersebut. Kemampuan berpikir siswa masih berdasarkan pada kesamaan bentuk secara visual. Nah, di sini ada beberapa contoh, ada segitiga, persegi panjang, lingkaran, dan persegi. Tahap yang pertama yaitu tahap analisis. Pada tahap ini mengakui dan dapat mencirikan bentuk-bentuk bangun geometri berdasarkan sifat-sifatnya dan sudah tanpa adanya analisis terhadap konsep-konsep geometri. Nah, pada tahap ini kita sudah memulai mengenal sifat-sifat bangun datar. Beberapa di antaranya adalah memiliki besar sudut, memiliki sisi, dan memiliki titik sudut. Tahap yang kedua yaitu deduksi informal. Tahap ini dikenal dengan tahap abstraksi atau relasional. Pada tahap ini, siswa sudah dapat melihat hubungan sifat-sifat dalam suatu bangun. Misal, dalam jajar genjang, sisi yang berhadapan sejajar berakibat sudut-sudut yang berhadapan juga sama besar. Nah, pada tahap ini kita dapat membahas sifat-sifat bangun datar. Ada bangun datar persegi dan persegi panjang. Persegi dan persegi panjang sama-sama memiliki 4 sisi, 4 titik sudut, dan 4 sudut yang sama besar sebesar 90 derajat. Tahap yang ketiga yaitu deduksi. Tahap ini juga dikenal dengan deduksi formal. Siswa yang telah mencapai kemampuan berpikir, tahap ini telah dapat menyusun teorema-teorema dalam sistem aksiomatis, dapat mengkonstruksi bentuk bukti orisinil. Tahap yang keempat yaitu rigor. Tahap ini adalah tahap di mana siswa dapat belajar secara formal dalam sistem matematika dan dapat mengkaji geometri tanpa referensi model-model. Ada fase pembelajaran geometri menurut Van Hill. Fase yang pertama yaitu informasi. Pada awal tingkat ini, guru dan siswa menggunakan tanya jawab dan kegiatan tentang objek-objek yang dipelajari pada tahap berpikir siswa. Fase yang kedua yaitu orientasi. Siswa menggali topik yang dipelajari melalui alat-alat yang dengan cermat telah disiapkan guru. Fase yang ketiga yaitu penjelasan. Untuk membantu siswa menggunakan bahasa yang tepat dan akurat, guru memberi bantuan sedikit mungkin. Hal tersebut berlangsung sampai sistem hubungan pada tahap berpikir melalui tampak nyata.
Fase yang keempat yaitu orientasi bebas. Siswa menghadapi tugas-tugas yang lebih kompleks berupa tugas yang memerlukan banyak langkah, tugas yang dilengkapi dengan banyak cara, dan tugas yang opinionated. Fase yang terakhir atau fase yang kelima yaitu integrasi. Siswa meninjau kembali dan meringkas apa yang telah dipelajari. Sekian video yang telah kami sampaikan tentang teori Van Hill. Kami memohon maaf kalau ada informasi yang keliru atau pengucapan kata yang kurang tepat dalam video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.